Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-mujahidina 'ala al-qa'idina fadlan 'azima. Wa huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasula syahidan 'alaihim kama arsala ila fir'auna rasula. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah kuliah duha Masjid Jami Al-Fajar, semoga kita semua yang ada di majlis ini selalu dilindungi, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali setelah sekian lama dengan situasi yang mungkin bisa dikatakan sangat-sangat sulit bagi kita. Kalau kita lockdown semua kegiatan, pasti banyak dampak yang kita akan hadapi, ya. Ini merupakan ujian bagi iman kita. Tidak ada satupun hamba Allah yang hidup di dunia ini, wabil khusus kaum mukminin, melainkan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ada dalam dua posisi, yakni baina al-jabri wal ikhtiyar, antara paksaan takdir Allah dengan usaha kita. Oleh sebab itu, kajian kita pada pagi ini dengan menjaga jarak tempat duduknya, ya, kemudian menggunakan masker dan juga cuci tangan, mungkin ya, ini bagian daripada ikhtiar kita sebagai orang awam terhadap wabah yang disebut dengan COVID-19. Sampai hari ini kita nggak ngelihat, Pak, ya. Udah ada ngelihat corona kayak apa bentuknya. Tapi kita mengimani hal itu, sebab bagian dari iman kita adalah terhadap alam yang tidak nampak, alam gaib, alam metafisika. Semoga Allah segera mengangkat, ya, wabah ini sehingga kita bisa normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, keturunan dan juga kita sebagai umatnya. Mengawali kajian pagi ini dengan tema pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai keteladanan sepanjang zaman. Sebelum kita masuk pada tema ini, saya ingin mengangkat sebuah hadis dalam kitab Imam Muslim, ya, Sahih Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Jalan menuju surga itu selalu, ya, diikuti dengan ketidaksukaan. Ngaji kalau belum biasa itu nggak suka kita, ya. Sholat jamaah kalau belum biasa itu kita nggak suka, apalagi subuh. Sholat malam, qiyamul lail, ya. Tadi pagi saya putar kembali videonya Ustadz Arifin Ilham. Beliau mengangkat sebuah ayat di Al-Muzammil, itu ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Kalau kita masih belum suka sholat malam, sholat tahajud, kita ini belum dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Makanya pilihan tahajud itu bisa setengah malam sampai subuh, bisa sepertiganya, bisa sebagiannya.
Tinggal kita mau pilih yang mana. Mungkin kalau bangun jam 4 senang juga kali Pak ya. Bisa tahajud juga tuh jam 4 itu. Karena subuhnya jam 4:30 lewat ya. Nah ini kita membiasakan wabil khusus di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu ditapaki, dijalani dengan mengikut syahwat. Ini hadis yang menjadi renungan kita. Nah, terkait pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi tema kita pada kajian Saqafah Islamiyah pagi ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat ini lebih dicintai Allah daripada hari yang lainnya, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini tanggal berapa Pak Zulhijjahnya? 4 atau 5? Pokoknya Jumat depan kita sholat Idul Adha. Gitu aja ya. Ini masih dalam hitungan hadis ini. Mereka bertanya, Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Orang yang berangkat jihad, taruhannya nyawa, semuanya habis di jalan Allah, tidak bisa menyamai amalan di 10 Zulhijjah ini. Kata Nabi, walal jihad, sekalipun itu jihad, kecuali dia yang berangkat jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, tidak ada lagi yang kembali ke rumahnya. Dianya mati syahid, ya modalnya habis di jalan Allah. Itu yang bisa menyamai amal-amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Hadis Imam Bukhari, ini sahih. Lalu apa amalan yang bisa kita lakukan? Di dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini, maka perbanyaklah, kata Rasulullah, pada saat-saat ini bacaan apa? Tahlil, la ilaha illallah. Yang kedua, takbir, itu Allahu Akbar, perbanyak. Wabil khusus nanti di malam tanggal 10 sampai hari tasyrik itu selesai. Ibu habis selesai sholat wajib langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun sama di masjid ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, Idul Adha itu lebih lama takbirannya. Dan yang ketiga adalah tahmid. Tahmid itu baca alhamdulillah. Ini sesuai dengan sunnah. Kalau mau ditambah lagi dengan amalan lain, saya silakan dengan subhanallahnya, dengan selawatnya. Ini amalan-amalan yang harus kita utamakan. Hidup kita sementara, umur kita sudah semakin pendek, apalagi yang sudah kepala 5 ke atas. Kalau ngikuti sunnah Nabi Muhammad wafat 63 tahun usianya. Umat gak akan jauh daripada nabinya ya. Maka kita berlomba-lomba, fastabiqu al khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian manfaatkan kesempatan umur kita yang pendek ini untuk melakukan kebaikan akhirat kita. Uswah hasanah, kalau bahasa kitanya keteladanan. Tadi saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, keteladanan adalah contoh yang patut ditiru dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Apalagi sudah selesai kehidupannya. Makanya kita nggak boleh menulis pemikiran seorang ulama yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, silahkan tulis. Kenapa? Sudah tamat hidupnya, selesai. Kitab suci Al-Quran menceritakan kehidupan manusia dalam keteladanan yang sudah selesai kehidupannya. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata uswah hasanah dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan dua nabi ini,
Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan mereka bersamanya. Berarti siapa? Para nabi. Jadi semua nabi itu punya keteladanan. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya jadi nabi. Di Palestina beliau meninggalkan Nabi Ishak. Masih hafal Bu nama-nama nabi? Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, ya. Kemudian di Mekah beliau meninggalkan Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Nabi Ibrahim dinamakan sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Contoh teladan ini sangat penting dalam kehidupan umat. Kalau ini teladan kita, maka harus sampai kepada anak cucu kita. Kita hidup di zaman milenial. Abad keberapa ini? 21. Anak-anak kita sudah terjajah sejak dini, sejak belum masuk sekolah. Semuanya senang. Yang namanya gazet itu. Anak kecil, anak remaja, sampai aki-aki. Kalau udah megang HP itu senang gitu ya. Nah ini otomatis kita berhadapan dengan tantangan zaman yang luar biasa. Krisis keteladanan. Perkenalkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Keteladanan yang kedua Allah sebutkan yaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menikmati keteladanan itu Allah sebutkan sifat-sifatnya. Liman kana yarjullaha. Orang yang mengharapkan ridha Allah. Kita nih di luar Islam dia tidak menikmati keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, wal yaumal akhir, yang mengharapkan kehidupan akhirat. Dunia sebagai jembatan, ya, dunia ini sebagai jembatan. Hakikat hidup kita adalah akhirat. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, orang yang selalu mengingat Allah. Ingat Allah, pasti ingat Nabi Muhammad. Terus begitu. Ingat Allah, pasti ingat Nabi Muhammad. Kebaikan ada pada para nabi dan rasul yang Allah utus. Kita lihat silsilah yang sangat panjang ini. Tulisannya agak kecil nih ya. Tapi lihat yang dibulatin saja. Ini Nabi Ibrahim. Ini kan Nabi Adam ya. Adam nih punya anak Sid, Nabi Sid. Terus yang kita kenal tentang Nabi Rasul Adam, Idris. Ini Nabi dan Rasul kalau ini. Adam, Idris, Nuh. Ya. Dari Nuh panjang lagi nih. Kemana pecahannya nih? Ke Nabi Ibrahim ya. Tuh, dari sini tuh turunannya. Ketemulah Nabi Ibrahim di sini. Ini Azar ayahnya. Ayahnya siapa? Nabi Ibrahim. Di sini ada Rasul lagi, Nabi Saleh. Ya. Tapi dari Nabi Ibrahim, Ismail, ada Ishak, Yakub. Terus nih, dari sini paling banyak kenabian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung sini. Ini pembuktian secara nasab bahwa beliau ini sebagai bapak para nabi, keturunannya nabi, sampai Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau kita baca selawatnya ini namanya salawat Ibrahimiyah. Ini selawat yang paling afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini hadis. Jadi bicara hadis kita jangan menambahkan kata atau kalimat dari kita. Mungkin menempatkan nama Nabi Muhammad dengan tambahan Sayyidina itu bagi kita mungkin yang utama gitu ya. Tapi dalam konteks bacaan hadis kita nggak usah tambah. Di luar itu silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Ibrahim. Nah, itu boleh. Tapi untuk hadis nggak boleh kita nambah-nambahin. Karena bacaan ini digunakan ketika tahiyat. Betul Pak? Setiap kita sholat baca tahiyat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Jadi saya berpendapat kalau kita disiplin lebih afdal tidak menggunakan Sayyidina karena ini bacaan hadis ya. Di luar itu silahkan. Kemudian kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dan hadis dikisahkan sini, disebut namanya sebanyak 69 kali dalam 25 surah Al-Quran. Kemudian dua peringkat kehidupan dakwah beliau ini di Mesir dan di Hijaz. Pandangan Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Diperintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di bumi yang kering dan tandus, kota Mekah, kering kerontang, gak ada tanaman. Jadi kalau kita pergi haji beli kurma itu bukan di Mekah tumbuhnya. Mekah itu gunung batu, tandus, nggak ada tanaman. Bahkan kisah Ka'bah itu dulunya adalah fi wadin, di lembah, diapit dengan pegunungan, di bawah itulah Ka'bah. Jangan melihat Ka'bah hari ini, ya sudah banyak renovasi itu, ya. Yang kedua adalah diperintah Allah menyembelih anak kesayangannya. Suruh pindah dari Mesir kemana? Ke Hijaz, yaitu kota Mekah. Pas sampai ke situ, ini tempat nggak ada apa-apa, nggak ada tanda kehidupan. Ini kan keimanan yang bisa menentukan, Pak. Untuk apa saya tempatkan keluarga saya sini? Nggak ada apa-apa di sini, nggak ada yang dimakan. Ya. Kemudian punya anak Nabi Ismail, suruh disembelih. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Ini jadi doa buat kita nih ayat yang keduanya ya. Ayat 90 ayat 100 ya. Bapak Ibu, dambaan kita sebagai orang tua kepengen anak kita itu menjadi anak yang soleh. Semua pengorbanan kita dalam finansial, nafkah sudah selesai kalau anak kita menjadi anak yang soleh. Kenapa? Ada kepuasan batin di dalam diri kita. Makanya doa dengan ayat ini, Rabbi habli minas solihin. Orang soleh pasti dibantu oleh Allah, nggak akan miskin hidupnya. Rabbi habli minas solihin. Wabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Karena anak yang hidup dekat rumah Allah, Ka'bah, dengan kesolehannya, kata ayahnya, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak dengan mimpi yang ayah alami tadi malam itu? Qala ya abati fa'al, wa ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini bahasa iman dengan iman. Penting kita berdialog dengan anak kita dengan bahasa iman dan dia pun meresponnya dengan iman. Bicara bahasa iman ini tuntas semuanya. Tadi malam saya dengan kawan-kawan alumni Pakistan
ada diskusi via Zoom, ada yang dari Dubai, ada yang dari Amerika, dengan tema yang diangkat adalah Islam in the West, Islam di Barat. Barat itu kan Amerika dan Eropa. Syekh Samsi Ali, yang mungkin Bapak pernah lihat di televisi ya. Samsi Ali itu orang Makassar Pak, ya, alumni Pakistan, kemudian bekerja di Islamic Center di New York, udah puluhan tahun di sana, pendakwah. Banyak orang yang mengucapkan syahadat di sana di Amerika melalui beliau. Apa yang beliau simpulkan adalah bahwa di Eropa itu, di Barat itu ada kekosongan spiritual, al-faragh ar-ruhi. Ketika roh ini tidak ada, spiritual tidak ada, goncang hidup kita itu. Ada kegelisahan. Ternyata Islamophobia yang dimunculkan oleh media Barat itu nggak berguna. Bahkan beliau ketemu dengan orang Eropa yang masuk Islam, itu ketika diajak berdialog dengan menggunakan bahasa Arab, dia sangat fasih. Beliau tanya, kamu bisa bahasa Arab dari mana? Dari YouTube. Karena saya baca Quran dengan terjemahan itu tidak nikmat, nggak enak saya baca Quran dengan terjemahannya saja. Saya kepengen bisa bahasa aslinya. Subhanallah, dia otodidak pakai YouTube itu bisa Pak. Artinya di Barat itu berlomba-lomba menuju Islam. Di kita Islamophobia sudah mulai, orang Islam tapi benci pada agamanya, ya Pak ya. Inilah Allah menjanjikan kita. Yang penting kita siap mengorbankan diri kita, harta kita, waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ayat yang panjang. Apa yang bisa kita ambil ya dari kisah Nabi Ibrahim ini? Laqad kana fi qisasihim ibratul liulil albab ma kana haditsa yuftara. Ini bukan omongan yang dibikin-bikin, bukan kisah dongeng. Ini kenyataan dalam hidup seorang nabi dan keluarganya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan. Menjadi petunjuk kalau kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Wa rahmatan liqaumi yu'minun. Keluarga yang bertakwa. Siti Hajar ini istri yang taat pada Allah dan suami. Penting Bu nih, ibu rajin sholat sama suami juga taat, gitu ya Bu ya. Nabi Ibrahim bapak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah anak, yaitu Nabi Ismail, anak yang taat kepada kedua ibu bapaknya. Dzurriyyah yang saleh dan salehah datang dari sini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ditempatkan di dekat Ka'bah itu untuk apa? Supaya mereka itu mendirikan sholat. Kalau kita Pak punya rumah dekat masjid, anak kita nggak pernah ke masjid, ini bahaya nih. Supaya anak kita mau ke masjid, contohin dulu. Siapa yang nyontohin? Bapaknya. Bapaknya harus rajin sholat ke masjid 5 waktu itu. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu condong kepada ya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Mohon jadi catatan Bapak Ibu di ayat ini, hampir doa Nabi Ibrahim itu ya semuanya minta buah-buahan. Berarti posisi buah-buahan itu ya ketersediaannya sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya doanya itu warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama.
Berkat ketaatan dan doa seorang nabi, ya kesannya dapat kita lihat hingga hari ini. Ibadah haji peninggalan siapa? Nabi Ibrahim dan keluarganya. Makkah dan Baitullahnya, kota Makkah dan Ka'bahnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun, yang meninggikan. Kemudian ini yang pasti dibawa oleh jamaah haji dan jamaah umrah ini, air Zam-Zam. Ya. Ada yang bilang nggak usah bawa, di Tanah Abang juga ada katanya. Tapi kalau bawa dari sana kan lebih yakin, betul Bu? Ya. Ada haji, ada Mekah, ada Zam-Zam. Ini peninggalan beliau. Ya, namun tahun ini nampaknya tidak ada haji Bapak Ibu dari Indonesia. Hanya diizinkan yang ada di Arab Saudi saja, penduduk Mekah dan Madinah. Jihad menuntut pengorbanan hati dan perasaan. Ini harus kita samakan dalam semangat jihad kita. Tenaga dan waktu, harta dan uang, diri dan nyawa, dan segala yang kita miliki, semuanya kita persembahkan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doktrin kita dalam beragama. Golongan yang berharta dituntut mengorbankan harta bendanya, maka beli hewan kurban. Insya Allah sekalipun Covid begini, jumlah sapinya tidak berkurang kali ya Pak ya, di masjid kita ini, di lingkungan kita dimanapun, tetap kita semangat. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini menjadi wasilah diangkatnya wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu ulamanya dengan apa dia? Berjihad dengan ilmunya, bimbing jamaah dengan ilmu, ya, keislaman yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ini agama milik Allah. Nabi Muhammad hanya sebagai penerima agama. Kemudian penguasa juga dia bisa berjihad dengan kekuasaannya. Kembalikan kemuliaan umat ini. Siapa yang tidak bangga dengan Recep Tayyip Erdogan, Hafiz, ya, pemimpin tertinggi di Turki. Dia buka kembali setelah 80 tahun Hagia Sophia itu jadi museum. Di zaman Muhammad Al-Fatih dibebaskan Konstantinopel, di hadapannya ada gereja tua yang kemudian dijadikan masjid pada waktu itu. Dibuatlah kubahnya. Kubah masjid ini peninggalan Utsmaniyah. Supaya beda antara bentuk, ya, gereja dengan masjid, dibikinlah kubah itu. Maka peradaban itulah sampai ke kita. Masjid kita ada kubahnya. Mahal ini Bu, kubahnya ini, ya kan? Izzatul Islam, saya juga ngisi pengajian di sana di Grand Wisata, kajian subuh. Itu ada kubahnya, bagus. Itu ada hubungan dengan Hagia Sophia yang dibuka hari ini menjadi masjid kembali. Mungkin sejak beliau berkuasa, ya, menjadi presiden, menjadi prime minister di Turki, kepengen ngebuka Hagia Sophia, tapi belum tepat waktunya. Dibina dulu masyarakat Turki, diselesaikan masalah kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya, barulah dia menawarkan kita kembali buka ini menjadi masjid. Dan beliau ikut sholat Jumat kemarin itu dan baca Quran, betul Pak? Baca Quran tanpa melihat mushaf. Eropa bergejolak, ada apa? Ini urusan Turki. Kami yang mengelola semua wilayah ini. Ada Perancis mengatakan kami tutup sekolah Turki di Perancis. Oke, kalau begitu kami tutup juga sekolah Perancis di Turki. Ternyata jumlah sekolah Perancis di Turki banyak. Ya. Lah inilah yang kita inginkan, pemimpin dunia yang membela agama Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ini menjadi tanda kekuatan umat ke depannya. Al-Islamu hadaratul ghad. Islam adalah peradaban masa depan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau kita siap berkorban untuk menegakkan agama Allah, insyaallah agama ini akan terus maju dan berjaya. Minal mu'mini rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Allah masih menunggu tokoh-tokoh yang terus membela agama Allah Subhanahu wa taala dan akan ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang telah membuktikan ayat ini. Ini kan ayat diturunkan ketika selesai perang Uhud. Selesai perang Uhud. Ketika Nabi melihat sahabat kesayangannya Mus'ab bin Umar itu, anak semata wayang masuk Islam, mati syahid di perang Uhud. Tangannya putus dua-duanya. Diangkat gamisnya ke atas, lututnya kelihatan. Diturunin ke bawah, dadanya kelihatan. Orang paling kaya di Mekah ini, tapi ketika masuk Islam dia susah secara duniawi. Tapi dia senang bersama Rasulullah SAW. Turunlah ayat ini. Bahkan ada kisah di sini, seorang sahabat namanya Anas bin An-Nadhr. Dikisahkan dalam hadis sahih ketika perang Uhud dia mati syahid, terbunuh. Ada 80 luka di tubuhnya. Tombaknya, pedangnya, panahnya 80, Pak, bayangin saja. Dan tidak ada yang bisa mengenali dari sahabat Anas bin An-Nadhr ini. Nggak ada yang kenal kecuali saudara perempuannya. Dilihat jarinya, ini betul, ini kakak saya. Karena ketika dia di hadapan Nabi SAW mendapatkan sebuah pesan, ya Anas bin Nadhr, harum surga berada di hadapanmu. Harumnya surga berada di hadapanmu. Dengan ikhlas, dengan yakin dia membela agama Allah di perang Uhud. Kita kenal perang Uhud umat Islam kalah ya Pak, pada ronde keduanya. Karena seorang panglima yang hebat waktu itu, Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Dia memimpin pasukan kaum musyrikin. Makanya Khalid bin Walid dikenal sahabat yang tidak pernah kalah dalam memimpin peperangan. Khalid bin Walid. Strategi perangnya Khalid bin Walid ditulis dalam sejarah Islam dan diterjemahkan dalam bahasa Eropa. Itu banyak ya tentara di Eropa yang mengambil ilmu daripada Khalid bin Walid ini. Makam beliau ada di Suriah, di Masjid Damaskus. Ini sahabat yang memang ketika beliau masuk Islam Rasulullah sangat ya senang. Datang ke Madinah, dia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kelebihan mereka yang berjihad dan para syuhada ya, tentu kalau kita berjuang membela agama Allah, kita akan dibantu oleh Allah. Bentuk keteladanan Nabi Ibrahim ini apa? Ya bisa kita lihat sebagai imam bagi orang yang takwa, sebagai orang yang taat pada Allah sepenuhnya. Di sini ada penjelasan dari Imam At-Tabari termasuk ya. Pada ayat di atas adalah dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi para ahli tafsir mengatakan imam di sini sebagai teladan. Ya. Patuh kepada Allah Ta'ala, kemudian ketaatan yang totalitas kepada Allah, jangan setengah-setengah. Ibadah taat pada Allah. Dalam urusan hukum, wah kita jauh dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan, saya bukan memanas-manasi Pak ya. Semua kita fahamlah ketika ada RUU yang namanya HIP ini, haluan ideologi Pancasila, diangkat hari ini sangat tidak tepat. Kita bisa menafsirkan kemana jalannya RUU ini.
Bukankah kita sudah merasa nyaman dengan Pancasila? Ulama kita dulu sudah mengikhlaskan 7 kata itu dihapus. Maka muncullah ketuhanan yang Maha Esa. Ini akan digodok nanti menjadi Ekasila. Hanya satu dasar negara kita itu. Ini yang akan menjadi pemahaman kita ke depan, Pak. Agama di mana? Udah gitu ada kalimat yang berbunyi ya, agama ketuhanan yang berkebudayaan. Gimana memahaminya kok? Emang agama dengan budaya sama? Enggak sama. Budaya itu muncul dari agama. Kebiasaan kita setiap Id itu dari agama tadinya. Sehingga menjadi budaya, setelah itu menjadi kebiasaan. Ketaatan yang totalitas, ya, mudah-mudahan dicabut itu dari prolegnas, haluan ideologi Pancasila. Tapi katanya diganti judulnya, Pak, ya, RUU BPIP jadinya. Kalau isinya eta kene mah sama aja, ya. Kemudian orang yang hanifan, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah seorang yang musyrik, wa ma kana minal musyrikin. Maka ibadah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita simpulkan di poin-poin ini. 1, tawaf. Yang kedua, sa'i. Yang ketiga, jumrah. Yang keempat, kurban. Yang kelima adalah mata air Zam-Zam. Dominasi nih. Hanya 1, wukuf di Arafah. Itulah contoh dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketemu dengan ibunda Siti Hawa. Itu aja, Pak. Sisanya Nabi Ibrahim semua itu. Sampai kurban besok ini ya, setiap tahun kita lakukan peninggalan beliau. Itu mungkin yang menjadi pembahasan kita pada kajian duha kali ini tentang peradaban Tsaqafah Islamiyah. Ya, mudah-mudahan semangat kita dalam situasi yang sulit ini ya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai lagi kajian duha dengan tatap muka begini ya, Ustaz ya. Ini udah yang keberapa ini? Kajian kita udah mulai dari sebelumnya. Ya, tetap kita ikuti protokol kesehatan ya, sebab ini wabah ya. Pandemi kalau bahasa kesehatannya. Semuanya kena. Orang yang rajin sholat kena, ya, yang tidak sholat juga kena, ahli maksiat juga kena. Maka berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dengan tilawah Quran kita, dengan puasa kita. Sekali lagi kita akan puasa nanti pada hari Kamis ya, puasa Arafah. Kemudian Jumatnya kita sholat Id ya.